Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkwan Fatilah dengan NPM 19630804. Kelas 4C TI reguler pagi major mesin. Di sini saya ingin membuat program data array data diri, di mana nantinya di sana ada data array selection sort, bubble sort, pencarian sekuensial, dan pencarian binary. Nanti di bagian akhir NPM yang ini kita ganti dengan NPM kita sendiri. Pertama-tama kita buat dulu NetBeans-nya. Kita buka dulu. Lalu kita file, new project, lalu kita pilih Java application, kita next. Terus untuk ininya kita namain data was nomor 9308. Kita namakan UAS Muhammad Rizkwan Fatilah 19630804 seperti ini. Terus untuk bagian dalamnya UAS package ini kita hapus saja, delete. Oke, lalu kita buat new package, Java package. Namanya yang pertama pencarian sekuensial dan binary. Terus kita buat lagi Java package selection dan bubble sort. Dan bubble sort. Nah, terus masing-masing ini kita buat lagi Java main class. Yang pertama untuk pencarian sekuensial dan binary, yang pertama itu kita buat pencarian sekuensial. Terus kita buat lagi Java main class, namanya pencarian binary. Terus untuk yang selection sort dan bubble sort kita buat juga Java package, salah maksud saya Java main class dengan nama selection sort. Terus satunya Java main class juga dengan nama bubble sort. Untuk awal-awal saya buat dulu ya ininya, wordnya. Oke. Ini data yang sudah saya buat tadi. Pertama kita buka software NetBeans-nya seperti tadi. Kita buat project-nya. Terus kita
pilih Java tadi, Java application, kita ganti namanya UAS Motors Configuration 630804. Ini bisa disesuaikan sendiri-sendiri ya, sesuai yang kita inginkan. Terus tadi juga kita hapus Java package yang sebelumnya, terus kita buat lagi Java package baru namanya ini dan satunya ini. Terus kita tambahkan pada pencarian sekuensial dan binary Java main class baru. Java main class baru ada pencarian binary dan sekuensial. Satunya kita buat juga selection dan bubble sort. Dalamnya selection sort 1 dan bubble sort 1. Seperti ini ya. Terus untuk pengkodingan kita mulai dulu dari selection dan bubble sort, karena untuk nanti pada binary, pencarian binary, kita perlu salah satu coding ini untuk mensorting binarinya agar bisa dijalankan nanti. Yang pertama kita buat dulu selection sortnya. Saya coding dulu ya, nanti kalau ini sudah selesai nanti saya akan buat wordnya lagi, saya sambungkan. Terus untuk coding kita ini ganti aja. Untuk pertama-tama kita buat integer dengan ini angka sama dengan isinya ini ya, 63090003. Nah karena ini menggunakan integer jadi tidak bisa ada 0 ya, yang depan bagian sini kolonnya 9, jadi kita hapus saja. Kita hapus juga ini juga. Terus ini untuk ini ya, npm punya saya tapi kita pakai npm saya saja dulu. Salah komen. Jadi nanti biar saya ingat untuk mengganti ininya ya, ini komen aja jadi nggak dibaca nantinya. Terus masukkan selection sort angka ini untuk memasukkan data integer di sini ya. Terus kita buat lagi sort 2. Nah ini nanti kita akan buat fungsi, langsung saja di sini biar nggak banyak nih ya. Terus untuk itu kita masukkan
dulu public void-nya. Public static void ya. Terus kita masukkan ini. Untuk dalamnya kita masukkan ini. Nah, jadi ini fungsinya untuk pemanggilan coding ini. Terus untuk yang duanya kita pisah. Terus ini kita ganti 2. Ini juga terhubung. Kenapa saya buat 1 dan 2? Jadi di sini yang satu ini untuk menampilkan dari yang terkecil sortingnya dari yang besar, yang kedua ini untuk yang terbesar ke terkecil nanti. Terus kita masukkan coding. Sebelum disorting. Ini nanti agar menampilkan tulisan coding sebelum disorting ya, indeksnya. Terus kita masukkan coding for integer i sama dengan 0 di koma i kurang dari angka dot length i plus plus. Terus codingnya kita biar nanti nah, coding ini fungsinya apa? Jadi nanti coding yang mau coding ini, integer angka ini nanti kita perlihatkan di hasilnya yang bagian sebelum disorting. Jadi nanti ada berderetan 639032819090 yang bagian sebelum disortingnya. Intinya seperti itu. Terus untuk coding kita buat lagi sistem terlalu lama, kita copy ini aja langsung. Sudah disorting. Kayaknya kurang Abdul kalau ini. Terus di sini kita tab N. Untuknya apa? Jadi nanti bisa paragraf. Ini gunanya untuk membuat paragraf baru ya, dilanjut ke paragraf baru. Intinya seperti itu. Terus kita buat coding for integer i sama dengan 0 titik 2 i kurang dari
angka dot length titik koma i plus plus. Terus kita masukkan tulisan integer lagi terkecil, lupa saya spasi, sama dengan angka i. Lalu kita masukkan lagi if kita for loop integer j sama dengan i, j kurang dari angka dot length titik 2 j plus plus. If, baru kita buat if angka j kurang dari angka i maka angka sama dengan angka j sama dengan angka i terkecil terus terkecil sama dengan angka i. Salah angka. Lalu kalau ini untuk apa? Intinya coding ini digunakan untuk membandingkan membandingkan angka yang ini tadi elemennya biar bisa disorting. Sistem. Terus untuk menampilkannya kita buat out.println. Tulisannya seperti ini, slash n kecil ke besar. Terus kita buat for integer k sama dengan 0 terus k kurang dari angka dot length k plus plus. System dot out dot print
angka K ditambah spasi. System dot out dot print line. Nah, kok ini banyak? Ini coding untuk perulangan. Jadi nanti coding yang kita cari itu pencariannya diulang-ulang terus untuk mencari data-datanya sampai data tersebut sudah bisa terurut. Untuk selection sort 1 sudah selesai. Terus untuk selection sort 2 kita copy dari for in ke sini. Kebanyakan. Ini kita ganti urusannya besar ke kecil. Terus untuk misalnya kita ingin mencari yang dari kecil ke besar, ini angka J ini harus kurang dari I. Tapi kalau kita ingin mencari yang lebih besar, dari besar ke kecil, maka ini J ini harus lebih besar dari I. Kita jalankan ya. Alt F6. Nah, untuk coding yang sebelum disorting, angka 63 9 0 3 28 1 1990. Terus yang kedua, di sini angka sudah disorting, maksudnya yang ini. Maksudnya yang ini. Terus untuk kecil besar, perhitungannya dari sini. Ya. Terus untuk selection sort gimana sih cara kerjanya? Jadi cara kerjanya itu dia membandingkan data awal ini ke semua data. Terus misalnya sudah ditemukan data yang paling kecil, setelah semua dibaca, maka angka pertama akan ditukarkan dengan angka terkecil. Misalnya 63 akan dihitung dibandingkan dengan 9 0 3 28 1 19 dan 90. Misalkan 63 dengan 0 dan 0 ini paling kecil, maka dia akan memutarnya ke 63 ini. Tapi sebelum itu misalnya 63 ke 0, maka katanya 0-nya dari yang terkecil. Terus yang akan dibandingkannya dulu 0 ini akan dibandingkan ke sini lagi. Misalnya bertemu dengan yang terkecil, sudah di sini akan dihitung dari sudah tidak ketemu yang lebih, maka akan diputar lagi ke 0. Diulang lagi dari angka kedua
dibandingkan 0 9693281 ditemukan 1, tapi dihitung lagi di sini. Jika tidak ada yang lebih kecil lagi, maka 1 ini akan ditukar ke sini dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya untuk yang kecil ke besar. Penukarannya seperti itu juga. Untuk data selection sort ini pencariannya kurang efektif ya, karena harus mencari semuanya. Terus untuk cara pembuatannya saya akan buat dulu di Microsoft. Nanti kalau sudah selesai akan langsung saya bacakan. Nah, ini sudah selesai. Ini yang sudah saya buat tadi. Pada selection sort kita buat dulu integer angka 639032811990 sesuai dengan yang di sini. Terus gunanya apa? Ini menjadi angka elemen yang nanti kita akan sorting nanti. Terus selection 1 dan selection sort 2 ini apa? Kita buat dulu ini. 2 ini apa? Digunakan untuk kita memanggil fungsi ke main string ini. Sebenarnya datanya ini bisa dipisah di sini ke jadi Java class. Cuman kayaknya terlalu banyak nantinya, jadi saya gabung aja. Untuk pemanggilannya jadi seperti ini. Terus kita buat lagi nanti selection sort 1 public static void 1 dan public star selection sort 2. Ini ya, kita buat lo yang ini 2 ini tadi. Terus setelah ini sudah dibuat, maka di bagian 1 kita masukkan yang sebelum di sorting tadi, gunanya untuk menampilkan tulisan sebelum di sorting. Yang kedua ini coding ini gunanya untuk menampilkan data elemen yang kita buat tadi. For ini digunakan untuk perulangan. Terus integer i sama dengan 0 digunakan untuk mulai data awal. Angka length adalah total data yang ada pada integer. Total itu maksudnya ini ya, 639032811990. Cara hitungnya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 0 sampai 7 ya, karena datanya ada 8. Terus i++ nanti biar pencarian perulangannya setiap sudah ini sudah selesai, maka akan dilanjutkan ke sini. Terus di seterusnya diulang-ulang. Terus ini agak coding ini biar nanti angka yang sudah di ini satu persatu dimasukkan dengan ada spasi halatannya. Terus system out print line sesudah di sorting /n ini agar membuat paragraf baru ya. Nah, untuk integer terkecil ini diangkain agar dapat menentukan perbandingan angka terkecil sampai dengan angka terbesar. Sudah ya tadi dijelaskan pada bagian for integer j sama dengan i titik koma j kurang dari angka length titik koma j++ digunakan untuk melakukan perbandingan variabel j dan juga i yang sudah diinput tadi. Pada bagian if digunakan untuk dapat memperoleh hasil yang terurut. Proses ini akan memunculkan sesuai integer angka elemen yang kita buat di atas. Bukan memunculkan ya, maksudnya
mendapatkan hasilnya. Nah, kita ganti dulu, mendapatkan hasil. Nah, terus di sini sistem out print kecil besar seperti tadi, n-nya untuk paragraf baru, munculkan codingnya untuk munculkan kecil ke besar tulisannya. Terus sistem out print line, nah ini untuk menampilkan data yang sudah dihitung pada ini tadi. Terus tadi kita copy datanya, terus yang kita ubah bagian ini dan ini jadi lebih besar dan tulisannya besar ke kecil. Terus hasilnya ditampilkan seperti ini. Ini kita balik ke NetBeans, kita akan membuat bubble sort. Untuk bubble sort, pertama kita masukkan dulu integernya, integer angka sama dengan, ya kurang lebih seperti sebelumnya. Kita copy, kita masukkan juga ini biar nanti saya ingat. Terus di atas ini kita hapus saja, terus kita ganti ke static kecil. Integer angka. Terus kita buat for integer i sama dengan 0 i kurang dari angka dot length koma i plus plus. Terus kita buat lagi for integer j sama dengan 0 j kurang dari angka dot length i plus plus j ya, lupa saya. Terus kita buat integer temporary sama dengan angka j sama dengan angka
J plus I. Angka J plus I, maaf salah, itu bodong, J plus I sama dengan temporary. Oh maaf, saya ada yang kurang. For, maksud saya if angka ini untuk perbandingannya lebih dari angka J plus I, jadi ini coding untuk apa? Gunanya untuk alhamdulillah, ini gunanya untuk melakukan perbandingan. Ini looping 2 ini, terus kita buat lagi 1 agar nanti buat sorting dari besar terkecil, kalau ini untuk kecil ke terbesar. Terus yang kita ubah untuk mencari angka itunya adalah kita ganti yang ini untuk perbandingan ya. Terus di sini kita masukkan supaya lebih gampang kita copying yang di sini ya, coding sebelum disorting. Terus sistem ya seperti sebelumnya ya kira-kira. Kita tulis saja, kita hapus, lalu kita ubah yang di sini. Kecil ke besar. Terus kita masukkan coding bubble sort kecil. Kita panggil data yang di atas ya. Terus kita buat coding perulangan lagi. I sama dengan 0. Biar lebih rapi aja. Titik koma I kurang dari angka dot length titik koma I plus plus. Terus kita enter, terus kita masukkan system out dot print, masukkan angka
angka I ditambah 2 spasi, biar nanti berhalatan pas memprintnya. Terus untuk coding kedua, kita copy ini, kita pastekan di bawah ini. Terus kita ganti ini menjadi besar. Ya, kurang lebih codingan seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah berhasil ya. Terus saya akan buat ini ya, Word-nya dulu. Nanti saya bacakan. Oke, ini sudah saya buat. Yang pertama kita buat dulu integer angka seperti ini. Gunanya untuk menjadikan angka elemen yang kita sorting nanti, seperti yang sebelumnya ya, maksudnya intinya. Terus kedua, kita buat bubble sort angka, codingnya seperti ini, coding perulangannya. Terus untuk perkondisian perbandingannya seperti ini, kurang lebih seperti sebelumnya. Terus kita yang bubble sort kecil tadi kita copy paste, terus kita yang tulisan kecil ini kita ganti ke besar. Terus maka artinya jadi seperti ini juga, kurang lebih seperti ini, cuman bedanya ini dan juga ini. Terus kita sambung, masukkan data ini. Coding ini digunakan untuk menampilkan sebelum disorting tulisannya. Di bawah ini digunakan untuk menampilkan data yang sebelum disortingnya, data elemennya. Terus yang keenam, kita melakukan pemanggilan fungsi bubble sort yang kecil yang kita buat di atas tadi, dan coding ini digunakan untuk menampilkan hasilnya. Sama seperti sebelumnya, ini digunakan untuk menampilkan sesudah disorting, /n untuk paragraf baru, yang ini untuk menampilkan coding kecil besar. Terus yang ini sama seperti sebelumnya, cuman dengan tulisan seperti ini. Terus kalau kita run, hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, lalu kita lanjut membuat pencarian sekuensial. Untuk sekuensial, yang pertama kita buat dulu integer angka sama dengan seperti yang lainnya. Kita copy saja. Terus kita masukkan data index, pemanggilannya angka, terus pencarian sekuensial angka. Lalu kita buat seperti biasa public void
public static void data index. Integer angka. Terus ini kita copy, kita pastekan, terus kita ganti data indeksnya menjadi pencarian sekuensial. Nah, pada data index kita buat system.out.println printf. Terus kita cari %s. Jadi ini digunakan untuk membuat sorting seperti tabel tapi nggak ada tabelnya, jadi nanti berderet turun gitu ya, nanti bisa dilihat hasilnya. Terus kita buat index terus kita angka. /n untuk new line. Di koma. Oh, ini ketinggalan T. For integer i sama dengan 0, kita buat perulangan ini ya. I kurang dari angka.length titik koma i plus plus. Terus integer baru kita namai index sama dengan angka i. Jadi ini nanti gunanya untuk angka yang kita data urutkan tadi. Ini yang di atas ini, saat kita urutkan di sebelah bagian indeksnya, di bawahnya nanti akan muncul indeksnya dari 0 sampai angka terakhirnya. %s, koma, jangan lupa ini tambahkan, terus i, lalu angka dot i. Ini hapus. Jadi S ini kenapa S nya 2, jadi untuk S pertama dia akan menampilkan bagian indeks, untuk S kedua dia akan menampilkan angka.
new line-nya jangan lupa. Nah, untuk ini S-nya kenapa I? Ini adalah indeksnya. Terus yang kedua angka I, ini urutan sesuai dari indeks yang kita buat. Angka yang menyesuaikan dengan indeks. Jadi nanti kita lihat saja ya bentuknya seperti apa nantinya. Lalu di sini kita buat boolean jika ketemu sama dengan false, kita matikan dulu. Integer key-nya, key ini digunakan untuk misalkan kita ingin mencari data, ya misalnya kita ingin mencari angka 20 misalnya, yang kita cari angka yang ada dulu. Misalnya kan kita ingin mencari 63 misalnya. Nah, ini nanti kita setting supaya data yang ingin kita cari itu yang dicarinya nanti. Ya, paham ya maksudnya. Dot print line. /n pencarian sekuensial. Fungsinya seperti biasa agar menampilkan pencarian sekuensial tulisannya. Terus kita buat for integer I perulangan sama dengan 0 titik koma I kurang dari angka dot length titik koma I plus plus seperti biasa, biar rapi aja. Terus setelah for kita buat if jika kunci sama dengan, jadi sama dengan angka I, maka kita akan menampilkan tulisan mana ini, oh ya, angka ditambah key yang kita cari ditambah ini spasi biar ada alatnya nanti, spasi lagi, ditemukan pada array index ke spasi biar ada halatan nantinya, terus kita tambahkan I, kita tambah lagi biar tambah titik koma. Nah, terus jika ketemu kita aktifkan menjadi true. Nah, misalkan kita tidak, misal codingan seperti ini saja, nanti sudah ketemu maka akan terus menerus tulisan ininya terulang. Jadi misalnya kita ingin menyetop ininya, kita perlu coding break. Jadi nanti datanya terstop.
Terus if jika datanya ketemu sama dengan false, datanya tidak ditemukan, ini salah pencet. If ketemu sama dengan false, nah benar-benar sistem, maka tampilkan data tulisan angka, titik komanya jangan lupa, titik koma juga, angka spasi plus key, angka yang kita cari, tidak ditemukan dalam data array. Ya, kurang lebih codingan seperti ini. Mari coba kita jalankan hasilnya seperti ini. Terus di key-nya, misalkan angkanya tidak ada yang di antara sini, coba kita cari, nah akan ada tulisan angka 20 tidak ditemukan pada dalam data array. Saya buat dulu coding ininya, Windows Microsoft Word-nya. Nanti kalau sudah selesai nanti saya bacakan. Oke, sudah selesai. Yang pertama pada public static void main kita masukkan coding seperti ini, integer angka 63903281990, gunanya untuk menjadi angka elemen yang kita cari nanti seperti sebelumnya. Terus kita buat data index angka dan pencarian sekuensial angka. Gunanya apa? Gunanya untuk data index nanti kita akan menampilkan deretan, ini fungsi ya, jadi nanti ini digunakan untuk menampilkan data elemen indeks yang kita buat nanti. Terus ini digunakan untuk menampilkan hasil pencarian yang kita ingin cari. Terus yang kedua, kita buat data index dan juga pencarian sekuensial public static void-nya. Yang ketiga, kita masukkan coding seperti ini pada data index, public static void data index. Gunanya apa? Gunanya untuk kita mencari, pada intinya gunanya untuk mencari data, menampilkan data indeks 01 sampai 7. Terus di sebelah kanannya akan muncul angka elemen yang kita buat pada integer angka ini. Terus untuk coding pada pencarian sekuensial, pertama kita masukkan dulu boolean ketemu false integer key 20.
false ini biar nanti bila datanya tidak ditemukan maka dia akan berhenti mencari. Intinya seperti itu. Integer key 20 ini data yang ingin kita cari nanti maksudnya. Terus masukkan coding ini biar nanti ada tulisan pencarian sekuensial. Terus ini digunakan untuk mengecek satu persatu data yang ada pada angka elemen. Ini ya maksudnya. Lalu if key apabila sama dengan angka i, key yang kita cari tadi angkanya ditemukan sama dengan data pada elemen, maka angka key yang kita cari ditemukan pada array indeks yang kita cari tadi. Indeksnya ditemukan. Misalnya kita mencari 63, indeksnya 0. Jadi nantinya yang akan tertulis 63, angka 63 ditemukan pada array indeks ke 0. Kurang lebih seperti itu. Misalnya ketemu true, akan di print line. Terus cara menyetopnya kita perlu break. Terus di bawahnya kita buat juga coding ini. Jadi misalnya angka kita tidak ditemukan, maka akan muncul tulisan angka data yang kita cari terus tidak ditemukan dalam data array. Terus jika di run hasilnya seperti ini. Bila tidak ditemukan, terus data yang bila ditemukan akan seperti ini. Terus kita lanjut ke pencarian binary. Untuk pencarian binary pertama seperti sebelumnya kita masukkan coding integer angka integer angka 6390 ya dan seterusnya. Terus untuk pencarian binary kita perlu coding sorting, karena pada pencarian binary kita tidak bisa mencari codingnya sebelum data itu disorting. Jadi pertama-tama kita tentukan dulu mau menggunakan sorting apa. Di sini saya ingin menggunakan bubble sorting. Terus kita copy saja coding bubble sortnya, fungsinya, terus kita copy di atas ini. Ini kita hapus saja. Jadi bubble sort saja. Maaf, ada yang kehapus nggak sengaja. Terus untuk itu kita masukkan dulu ini yang sekedar menampilkan tulisan aja.
/n gimana ya, seperti ini aja deh. Pencarian binari. Nah, terus kita panggil perfungsian di sini. Untuk memanggil fungsi, kita copy bagian ini. Terus untuk biar kita hasilnya nanti kita sorting, maka kita perlu bentar dulu. Nih kita tutup dulu. Kecilin, kita hapus dulu. Nah, untuk nanti ada lebih rapi, ada indeksnya juga, pencarian hanya. Kita copy ini, terus kita masukkan di atas ini. Di bawahnya juga. Nah, ini kan sudah seperti ini. Lalu kita buat coding namanya static integer pencarian binary. Gunanya apa? Ini gunanya untuk kita melakukan return. Nantinya kita ingin mereturn data indeksnya dalam pencariannya nanti. Cari integer i, integer j digunakan untuk menentukan nilai tengahnya, dan i itu untuk kosong dan j untuk data terbesarnya. Terus setelah itu kita masukkan integer tengah. While i kurang lebih sama dengan j tengahnya itu i ditambah j dibagi 2. Pencarian binari itu apa sih? Pencarian binari itu pencarian yang dimulai dari tengah. Jadi misalkan kita ingin mencari data
Misalkan yang sudah diurut kita mencari 0, nanti kan diurutkan tuh dulu. Setelah diurut misalnya kita mencari 0, maka data mulainya itu dari data tengah misalnya lebih kecil, data bagian kanannya itu dilupakan, terus akan mencari bagian yang kirinya dulu, mencari yang bagian terkecilnya. Nah, kita buat coding aja yang saya jelaskan tadi. If cari sama dengan angka tengah, angka yang di tengah, maka return tengah. Else if cari kurang lebih dari angka tengah, J sama dengan tengah min 1. Else I sama dengan tengah plus 1. Nah, jika data yang kita cari lebih besar, nanti data bagian kiri nggak dicari, yang di bagian kanannya yang akan dicari data yang lebih besar. Terus kita return min 1. Koma. Lalu kalau itu sudah selesai, kita akan masuk ke bagian pencariannya. Kita buat integer key sama dengan misalnya kita ingin mencari 90, maka integer hasil kita panggil pencarian binarinya, angka untuk angka elemennya, terus key untuk data yang ingin kita cari 0 awal indeksnya, terus angka dot length totalnya min 1. Terus jika hasil lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, sistem dot maka akan memprint tulisan angka ditambah, jangan lupa spasi, key ditambah titik koma spasi ditemukan pada array index ke spasi, biar ada jarak, nanti ditambah hasil ditambah titik koma titik. Else sistem jika tidak, maka munculkan hasil angka
spasi ditambah key ditambah spasi tidak ditemukan dalam data array titik. Nah, ini sudah selesai. Terus kita coba jalankan. Yang salah kita copy yang sebelumnya yang sudah bagus. Nah, hasilnya seperti ini. Angka setelah sudah diurutkan, indeks ditemukan ke 7. Terus misalnya tidak ditemukan, anggapannya 80, kita cari angka tidak ditemukan, ya kurang lebih seperti itu. Nah, terus saya akan buat ini dulu ya, Microsoft Word-nya, cara pembuatannya. Oke, ini sudah jadi. Pertama-tama yang saya buat dulu pada public static void, masukkan coding integer angka 6390819 seperti ini. Gunanya apa? Gunanya untuk menjadi angka elemen yang kita cari tadi. Terus kita masukkan coding ini, pencarian binary, gunanya untuk menampilkan tulisan pencarian binary, n-nya digunakan untuk paragraf baru. Terus pada bubble sort kita copy fungsinya, terus kita ubah menjadi seperti ini. Bagian underscore kecilnya kita hapus. Terus pada di bawah masukkan lagi pada main class print line pencari binary, bagian main classnya di bagian sini, main class maksud ini, kita masukkan coding bubble sort angka dan copy paste coding untuk menampilkan indeks dan angka elemen pada Java main pencarian sekuensial seperti tadi. Terus ini gunanya untuk menampilkan bubble sort dan juga indeksnya seperti yang ditampilkan hasil tadi itu. Terus yang keempat, buat coding di atas public static void. Terus kita buat fungsi static integer agar dapat melakukan return index angka seperti ini. Integer cari digunakan untuk mencari data yang ingin kita cari. Integer i dan integer j digunakan untuk nanti mencari angka tengahnya.
ini bagian lengkapnya. Integer tengah agar dapat dimasukkan ke coding while nantinya. Terus pada while digunakan untuk menentukan coding yang ini. I kurang dari sama dengan J digunakan untuk menentukan jika pencarian di antara I dan J. Terus tengah sama dengan I plus J dibagi 2 digunakan untuk mencari angka tengahnya. Jadi nanti sudah ditentukan, nanti angka tengahnya sudah ditentukan juga. Terus bagian if, cari angka tengah, return tengah digunakan untuk mencari angkanya, dan nanti indeks akan dikembalikan lagi pada angka yang keberapanya. Terus tadi ada else if, digunakan untuk jika angka berada di bagian yang kecil, maka pencarian hanya berfokus di bagian data yang lebih kecil, yaitu sebelah kirinya kecil. Terus else I sama dengan tengah plus 1 digunakan untuk jika data yang dicari ada pada angka besar, maka pencarian berfokus pada bagian yang lebih besar, seperti bagian kanannya. Terus kita return min 1. Bagian kiri itu maksudnya yang bagian 0 sampai 9, bagian kanan 19 sampai 90 maksud saya. Terus masukkan coding, integer key sama dengan 90, mencari key-nya. Integer hasil digunakan untuk memanggil pencarian binary dan mendatangkan hasilnya. If digunakan untuk memprint atau menampilkan hasil yang kita cari. Else digunakan untuk menampilkan jika hasilnya tidak ada. Jika di run, maka hasilnya seperti ini bila ditemukan. Bila tidak ditemukan, hasilnya seperti ini. Oke. Terus ini kan sudah selesai. Bagian ketiganya, ubah array data diri yang lama dengan data diri npm tanggal lahir, bulan tahun Anda, ulangi langkah ke 1 dan 2. Nah, untuk yang pertama ini dulu. npm saya 19630804. Untuk tanggal lahir saya 0601 tahun 2000. Ini kok kita copy ke second file, kita ini paste, ini kita paste juga, ini kita paste. Pencarian sekuensial seperti saya sudah jelaskan tadi, pencariannya seperti ini hasilnya. Angka 20 ditemukan pada array ke 6, ada ya angka 20. Terus kalau kita ingin mencari 63, kita ganti 63. Angka 63 ditemukan pada array index ke 1. Benar ya, sudah. Terus pencarian binary, coba kita jalankan juga. Datanya terurut sudah. Angka 90 tidak ditemukan. Terus kalau kita ingin mencari angka 20, oh jangan, sudah tadi. Angka 4. Angka ditemukan pada array index ke 2. Bisa juga ya, sudah. Terus kita selection sort, kita jalankan.
sudah benar ya, sama ini ya, ini sudah diurutkan, ini diurutkan. Terus bubble sort seperti ini juga. Nah, bubble sort itu apa? Bubble sort itu dia akan membandingkan angka ininya ke yang di sebelahnya. Misalkan 1963 ini yang mana yang lebih kecil. Misalnya kita mencari yang kecil, ternyata 19 lebih kecil, langsung diputar. Terus dia akan membandingkan lagi 8 dengan 19 yang mana lebih kecil. Misalkan 1963, 19-nya ini lebih kecil dari 63, maka dia tidak akan mutar. Terus 63 dengan 8, ternyata 8 lebih kecil, maka akan diputar. Terus angka 4 ini akan berhitung lagi dengan angka 63 yang sudah diputar tadi. Jadi di sini, dan di sini 4, di sini 3, di sini dilanjutkan lagi menghitung ke bagian sini sampai seterusnya, lalu diulang lagi, lalu dilakukan lagi perhitungan ini ya. Ya, mungkin sekian dari saya. Semuanya sudah berhasil dijalankan juga. Mohon maaf jika ada salah kata-kata atau sesuatu yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.